Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 30 Maret 2021 berjudul Resiko Mengenakan Kebenaran. Kalau direnungkan, memang mengenakan kebenaran sangatlah beresiko. Pernahkah saudara membayangkan ketika Nuh membuat bahtera demi rencana Allah untuk memusnahkan bumi? Hidup di gunung dan bukan seorang nelayan, lalu membuat bahtera semacam perahu tetapi cukup besar, di mana ukurannya ditentukan. Dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kejadian 6 ayat 15. Panjang 300 hasta 133 meter, lebar 50 hasta 22 meter, tinggi 30 hasta 13 meter. Sangat besar, dan itu di pegunungan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat waktu itu mentertawakan Nuh, mengolok-olok, atau istilah sekarang membuli, itu wajar-wajar saja. Karena untuk apa? Toh misal Nuh menjelaskan bahwa akan terjadi banjir atau air bah. Pasti pikiran banyak orang, kalaupun banjir kan tidak mungkin sampai ke gunung. Bukankah begitu? Tapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa Nuh kehilangan kenyamanan hidup oleh karena mengenakan kebenaran. Tentu ada pergolakan dalam batinnya terkait dengan perintah Allah. Tetapi Nuh memilih untuk mempercayai dan melakukannya. Resikonya, ya Nuh dianggap tidak waras. Begitu pula gereja mula-mula. Ketika orang mengaku sebagai murid Yesus atau diketahui menjadi pengikut Yesus, hidupnya jadi terancam dan tidak nyaman. Tidak hanya keluarganya, tapi nyawanya sendiri juga bisa melayang. Bagaimana para rasul mengalami siksaan, bahkan cara mati yang tidak wajar. Belum lagi Paulus yang beberapa kali masuk penjara adalah bukti nyata dari hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara dan saya, umat perjanjian baru? Kita pun sesungguhnya sama, saudara. Ketika kita mengenakan kebenaran, pastilah hidup kita menjadi tidak wajar di mata kebanyakan orang. Bagaimana tidak? Namanya dijahati atau diperlakukan secara keji, tidak boleh membalas. Sebaliknya diminta untuk mengasihi dan mendoakan. Apalagi kalau orang berjuang untuk hidup suci, hidup tak bercacat dan tak bercela, untuk sempurna. Di zaman seperti sekarang ini, pasti akan dianggap aneh. Orang dunia akan mengatakan, mana ada manusia bisa sempurna? Yang sempurna itu kan Tuhan. Lalu akan dijauhi karena dianggap sok rohani, sok suci. Ketika diajak korupsi berjemaah dan tidak mau, pasti disingkirkan
berdagang dengan cara yang jujur akan dianggap bodoh. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Padahal itulah kebenaran yang sejati. Tetapi memang itulah resiko mengenakan kebenaran. Tidak heran kalau banyak orang Kristen mediokritas, artinya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Itu pilihan mereka. Kenapa? Supaya aman, supaya masih bisa diterima oleh dunia. Jadi selama kebenaran itu tidak mengganggu kenyamanan hidupnya, ya dihidupi. Tapi kalau sampai membuat dirinya ditolak, lebih baik dihindari. Itulah Kristen mediokritas. Bagi orang seperti ini takut kalau dianggap tidak wajar, takut kalau ditolak oleh manusia. Intinya takut menanggung resiko mengenakan kebenaran. Padahal sejatinya sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus harusnya tahu bahwa kalau Yesus saja ditolak, maka sebagai pengikutnya pasti juga akan ditolak. Itu resikonya. Dalam Yohanes 1 ayat 10-11 dituliskan seperti ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dengan kata lain, Yesus juga ditolak di dunia ini. Ini yang jarang disadari oleh sebagian besar orang Kristen, sehingga mereka cenderung kompromi dengan dunia. Akibatnya, bangunan iman kebanyakan orang Kristen tidak kuat, rapuh saudara, dan mudah jatuh. Selain itu juga jarang atau sulit kita temukan orang-orang Kristen yang militan atau ekstrim. Maksud saya militan atau ekstrim yang positif tentunya, bukan yang negatif. Seperti yang baru kita saksikan, yaitu menjadi pelaku bom bunuh diri. Bukan begitu, tetapi yang mengejar kesucian atau kesempurnaan seperti Bapa. Sebab itu, mari melalui kebenaran ini kita sadar kalau kita mengaku orang Kristen, kita harus mengenakan kebenaran, meskipun itu sangat berisiko. Jangan takut saudara, karena Tuhan menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.